Visualisasikan dalam pikiran Anda. Malam sunyi, lampu kamar redup, hati terasa berat, pikiran penuh tanya. Mengapa hidup terasa jalan di tempat? Mengapa keinginan yang begitu besar, doa yang begitu panjang, seolah tidak pernah berbuah nyata? Kau pernah merasakan itu? Kau duduk sendirian, menatap ke langit-langit, bertanya dalam hati, kapan giliran aku? Kapan mimpi itu datang padaku? Dan di saat itulah rasa sakit muncul. Bukan hanya sakit karena kurang uang, tapi sakit karena merasa seakan hidupmu tak berarti. Kau bekerja keras, kau berusaha, tapi dunia seakan menutup pintu. Dan setiap kali pintu tertutup, suara di dalam hatimu berkata, mungkin aku memang tidak ditakdirkan. Mungkin ini bukan jalanku. Namun, dengarkan ini baik-baik. Rasa sakit itu bukanlah tanda akhir. Rasa sakit itu adalah panggilan. Ia adalah suara dari dalam dirimu yang ingin kau dengar. Ia berbisik, bangkitlah. Kau lebih besar dari yang kau pikirkan. Kau lebih kuat dari luka yang kau simpan. Kau tidak sedang gagal. Kau sedang dipanggil. Pernahkah kau merasa seperti berjalan di tengah hutan gelap, tanpa cahaya, tanpa arah? Jantungmu berdegup cepat, nafasmu pendek. Kau hanya ingin keluar dari kegelapan itu. Begitulah hidup terasa ketika kau kehilangan harapan. Kau tahu ada sesuatu yang lebih besar, tapi tak tahu jalan menuju sana. Namun, apa jadinya jika aku katakan, cahaya itu ada di dalam dirimu? Bukan di luar, bukan di orang lain, bukan di rezeki yang belum datang, tapi di pikiranmu sendiri. Cahaya itu adalah api kecil yang menunggu untuk dinyalakan. Napoleon Hill pernah menulis, setiap pencapaian besar dimulai dari satu keinginan yang membara. Desire, hasrat. Sebuah api yang tidak padam, meski angin kencang menghantam. Dan keinginan itu mungkin sudah lama ada di hatimu. Kau tahu persis apa yang kau mau. Sebuah rumah untuk keluarga, kebebasan dari hutang, pekerjaan yang kau cintai, hidup yang tenang. Tapi keinginan itu sering tenggelam dalam kebisingan dunia. Coba dengarkan suaramu sendiri sebentar. Apa keinginan terdalam yang selama ini kau simpan? Bisakah kau rasakan? Bisakah kau bayangkan jika itu menjadi nyata? Pikirkan sebentar. Bayangkan kau berdiri di depan cermin. Kau menatap dirimu. Dan di balik pantulan itu, kau melihat dua versi dirimu. Yang pertama, lelah, kecewa, menyerah. Yang kedua, penuh cahaya, penuh keyakinan, melangkah dengan pasti menuju masa depan. Pertanyaannya sederhana. Versi mana yang akan kau pilih untuk jadi dirimu yang sebenarnya? Hidup tidak akan berubah hanya dengan berharap. Hidup berubah ketika kau memutuskan. Saat itu juga, detik itu juga, kau memilih untuk menyalakan api dalam dirimu. Aku tahu, mungkin selama ini kau sudah mendengar banyak kata motivasi. Tapi mengapa hidupmu tetap sama? Karena kata-kata tanpa tindakan hanyalah suara kosong. Kata-kata harus menjadi darah dalam nadimu. Harus masuk ke alam bawah sadarmu. Harus kau ulang, kau yakini, kau hidupi. Itulah mengapa malam ini, saat kau mendengar suara ini, aku ingin kau berhenti sejenak. Tutup mata jika perlu. Rasakan detak jantungmu. Itu bukan sekadar detak. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kau masih hidup. Bahwa kau masih diberi kesempatan. Bahwa semesta belum selesai denganmu. Lalu tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar siap berubah? Apakah aku benar-benar ingin keluar dari lingkaran lama? Jika jawabanmu iya, maka dengarkan baik-baik. Ada jalan, ada proses, ada 3 langkah untuk mengubah keinginan menjadi kekayaan. 3 langkah yang sederhana, tapi menuntut komitmen jiwa. Sebelum kita masuk ke langkah itu, kau perlu merasakan sesuatu lebih dulu. Rasa sakitmu bukan musuhmu.
Rasa sakitmu adalah bahan bakar. Ia adalah api yang akan mendorongmu lebih jauh. Bayangkan seorang pandai besi. Ia memanaskan besi hingga merah menyala. Panas itu menyakitkan, tapi tanpa panas, besi tetap dingin, kaku, tidak berguna. Demikian pula hidupmu, tanpa rasa sakit, kau tidak akan ditempa, kau tidak akan kuat. Lihatlah perjalananmu. Semua luka, semua penolakan, semua kegagalan, itu bukan akhir. Itu adalah api yang sedang membentukmu. Dan dari dalam api itu, muncullah secercah cahaya, sebuah bisikan bahwa ada harapan, bahwa di balik rasa sakit ini, ada jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Bayangkan matahari yang perlahan terbit setelah malam panjang. Kau berdiri di tepi pantai, ombak berkejaran, udara pagi dingin menusuk kulitmu, dan tiba-tiba garis cahaya muncul di ufuk timur. Perlahan, cahaya itu menyingkirkan kegelapan. Begitulah harapan muncul. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Itulah yang kau rasakan sekarang. Sebuah cahaya kecil mulai tumbuh di hatimu. Sebuah keyakinan, mungkin aku bisa. Mungkin masih ada jalan. Dan kau benar. Jalan itu ada. Jalan itu sudah menunggumu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kau melakukan satu hal sederhana. Letakkan tangan di dada. Rasakan degup itu. Ucapkan dalam hati, aku pantas, aku mampu, aku layak menerima kelimpahan. Kata-kata ini bukan mantra kosong. Ia adalah jembatan menuju bawah sadarmu. Ia akan menanam benih baru di tanah pikiranmu. Dan benih itu, jika kau rawat, akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Ingat, pikiran adalah magnet. Apa yang kau pikirkan, kau tarik. Apa yang kau yakini, kau ciptakan. Dan jika selama ini kau menarik kegagalan, itu bukan karena semesta melawanmu. Itu karena pikiranmu memanggilnya. Mulai detik ini, kau bisa memilih. Kau bisa mengubah panggilan itu. Kau bisa menarik rezeki, bukan kekurangan. Kau bisa menarik kesempatan, bukan penolakan. Inilah secercah harapan yang selama ini kau cari. Tidak di luar, tidak di orang lain, tapi di dalam dirimu sendiri. Dan jika kau bisa merasakan getaran ini, jika kau bisa merasakan energi yang sedang bangkit di dadamu, maka perjalanan ini baru saja dimulai. Jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini, karena yang akan kau dengar di blog berikutnya akan membuka matamu lebih lebar, akan menjawab pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana mengubah keinginan itu menjadi kenyataan? Bagaimana menjadikan hasratmu menjadi kekayaan yang nyata? Sebelum kita lanjut, aku ingin kau melakukan sesuatu. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasa seakan ada suara yang berbicara langsung ke jiwamu, maka berhentilah sebentar. Tekan tombol suka. Tekan tombol subscribe. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Agar pesan ini tetap terhubung denganmu, agar perjalanan ini terus menemanimu, karena ini baru awal. Dan kau tidak ingin berhenti di tengah jalan. Bayangkan sebuah kunci kecil. Ia tampak sederhana, hampir tidak berarti. Tapi di balik kunci itu, ada sebuah pintu besi yang begitu besar. Pintu menuju ruang yang penuh harta, penuh cahaya, penuh kehidupan yang berbeda. Pertanyaannya, apakah kau sudah memegang kunci itu? Atau selama ini kau hanya berdiri di depan pintu, mengetuk tanpa henti, menunggu seseorang dari dalam membukakan? Dengarkan baik-baik, kunci itu sudah ada di genggamanmu, selalu ada. Hanya saja kau tidak pernah benar-benar menyadarinya. Inilah yang akan kita gali bersama. Rahasia mengubah keinginan jadi kekayaan bukan tentang menunggu keajaiban jatuh dari langit. Bukan tentang menanti orang lain menolongmu. Rahasia itu ada dalam satu ruang tersembunyi, pikiranmu sendiri. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, sebuah kekuatan untuk mengisi pikiran bawah sadar dengan ide yang kau pilih sendiri. Kau mungkin bertanya, mengapa penting?
Karena bawah sadar adalah pengemudi utama hidupmu. Ia bekerja diam-diam. Ia yang menentukan arah meski kau tidak sadar. Pernahkah kau mengalami ini? Kau berkata pada dirimu, "Aku ingin sukses." Tapi jauh di dalam hati ada suara yang berkata, "Aku tidak bisa. Aku tidak pantas. Aku terlalu lemah." Dan akhirnya, tanpa kau sadari, hidupmu mengikuti suara itu. Itulah bukti betapa kuatnya bawah sadar. Namun ada kabar baik, kau bisa mengajarinya ulang. Kau bisa menulis ulang program di dalamnya. Dengan autosugesti, dengan kata-kata yang diulang, dengan visualisasi yang hidup, dengan keyakinan yang dalam. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah kebun. Jika kau biarkan rumput liar tumbuh, pikiran negatif, keraguan, ketakutan, semua muncul dengan cepat. Tapi jika kau menanam benih dengan sengaja, jika kau menyiramnya setiap hari, jika kau menjaga tanahnya, maka pohon keberhasilan akan tumbuh. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, benih apa yang selama ini kau tanam di pikiranmu? Apakah kau menanam kata-kata penuh iman, ataukah kata-kata yang meruntuhkan semangatmu sendiri? Setiap kata yang kau ulang adalah doa. Setiap gambar yang kau bayangkan adalah cetak biru. Dan semesta hanya menanggapi cetak biru itu. Inilah langkah pertama yang harus kau pahami. Keinginan yang kuat bukan sekadar rasa ingin. Ia harus menjadi keyakinan yang membara. Ia harus menjadi gambaran yang begitu jelas, seakan sudah nyata. Pikirkan tentang orang-orang yang pernah kau kagumi. Mereka tidak sekadar berkata, "Aku ingin sukses." Mereka merasakannya. Mereka menghidupinya di dalam pikiran jauh sebelum dunia melihat hasilnya. Mereka tidur dengan gambar itu. Mereka bangun dengan gambar itu. Mereka berbicara dengan diri mereka sendiri setiap hari, hingga alam bawah sadar mereka percaya. Dan ketika bawah sadar percaya, semesta pun bergerak. Kau tahu apa yang terjadi saat kau berdoa dengan sungguh-sungguh? Hatimu bergetar. Ada rasa pasrah, tapi juga yakin. Doa yang benar bukan hanya kata di bibir, tapi energi yang memancar dari dalam. Dan energi itu terhubung dengan semesta. Begitu pula dengan autosugesti. Itu adalah doa tanpa henti. Itu adalah doa yang dipahat ke dalam pikiran bawah sadar. Sekarang bayangkan, kau berdiri di tepi sebuah sungai deras. Kau ingin menyeberang ke seberang, di mana ada ladang hijau penuh panen. Jika kau hanya menatap sungai itu, kau tidak akan pernah sampai. Kau harus membangun jembatan, satu papan demi satu papan. Dan jembatan itu adalah autosugesti. Setiap kata positif yang kau tanam adalah papan kayu yang menghubungkanmu dengan seberang. Lalu kau mungkin bertanya, apa langkah berikutnya? Setelah aku mengisi pikiranku dengan kata-kata baru, apa yang harus kulakukan? Inilah rahasia kedua. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose. Tujuan hidup yang jelas, sebuah sasaran yang spesifik. Karena keinginan tanpa arah hanyalah angan. Kau harus tahu persis apa yang kau mau, bukan hanya aku ingin kaya. Tapi, berapa yang kau mau? Untuk apa? Dalam bentuk apa? Dan kapan? Bayangkan seorang pemanah, ia menarik busur tanpa sasaran. Panahnya meluncur, tapi kemana? Hanya angin yang tahu. Begitu pula hidupmu jika kau tidak memiliki tujuan jelas. Energi akan terbuang. Waktu habis. Tapi jika kau memasang target, matamu fokus, tanganmu mantap, panahmu melesat tepat, aku ingin kau berhenti sebentar dan bertanya pada dirimu, apa tujuan yang paling dalam? Bukan sekadar uang. Uang hanyalah alat. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari uang itu? Apakah kebebasan? Apakah ketenangan? Apakah memberi untuk orang lain? Temukan itu. Tuliskan jika perlu. Karena semakin jelas tujuanmu, semakin kuat magnetmu. Dan ketika tujuan itu sudah kau pegang,
langkah ketiga mulai bekerja. Napoleon Hill menyebutnya mastermind. Kekuatan kebersamaan. Tidak ada orang besar yang berdiri sendirian. Bahkan para nabi, para pemimpin, para visioner, semua dikelilingi oleh orang-orang yang menguatkan mereka. Bayangkan api kecil. Jika dibiarkan sendiri, ia padam tertiup angin. Tapi jika ia bertemu api lain, mereka bersatu, membentuk kobaran besar. Demikianlah mastermind. Pikiran bertemu pikiran, energi bertemu energi, iman bertemu iman, dan dari sana lahir kekuatan yang tak terhentikan. Pernahkah kau merasa lebih bersemangat setelah berbicara dengan seseorang yang percaya padamu? Atau sebaliknya, merasa kecil setelah mendengar kata-kata orang yang meremehkanmu? Itulah bukti bahwa energi orang lain menular. Karena itu, lihatlah sekelilingmu. Siapa yang kau izinkan masuk ke pikiranmu setiap hari? Apakah mereka menyiram benihmu atau merusaknya? Apakah mereka meniup api semangatmu atau memadamkannya? Pilihlah lingkaranmu dengan bijak. Cari satu orang atau dua atau lebih yang sejalan dengan tujuanmu. Bangun mastermind-mu. Jadikan mereka cermin yang mengingatkanmu saat kau mulai ragu. Jadikan mereka penguat ketika badai datang. Sekarang, jika kau menggabungkan 3 kunci ini, autosugesti, tujuan yang jelas, dan mastermind, kau sudah memegang pintu menuju kekayaan. Tapi ingat, kekayaan bukan hanya angka di rekening. Kekayaan adalah kedamaian dalam hati. Kekayaan adalah kesehatan, iman, hubungan yang penuh cinta. Kekayaan adalah rasa syukur saat bangun di pagi hari, tahu bahwa kau hidup bukan sekadar bertahan, tapi berkembang. Dan semua itu dimulai dari satu hal, keinginan yang kau ubah menjadi keyakinan. Keyakinan yang kau ubah menjadi tindakan. Tindakan yang kau ulang hingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang mengubah nasibmu. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Jika kau mulai hari ini, apa yang mungkin terjadi? Rumah yang kau impikan. Waktu bersama keluarga. Rezeki yang mengalir deras. Hidup yang penuh makna. Semua itu bukan fantasi. Itu bisa nyata jika kau berani memulai. Dan jika malam ini kau bisa merasakan sedikit getaran berbeda di hatimu, itu tandanya kau siap. Kau sudah menemukan kunci yang tersembunyi. Kau hanya perlu memutarnya. Tapi perjalanan belum selesai. Apa yang kau dengar barusan hanyalah pintu pertama. Kau tahu rahasianya. Sekarang kau perlu tahu cara menjalaninya. Dan di blok berikutnya, kita akan bicara tentang pertempuran yang sebenarnya. Pertempuran melawan dirimu sendiri. Bagaimana disiplin, kesabaran, dan latihan akan menentukan apakah kau benar-benar membuka pintu itu atau membiarkannya terkunci. Bayangkan pagi hari ketika kau berjanji pada dirimu sendiri, mulai hari ini aku berubah. Kau bangun dengan semangat. Kau menulis rencana. Kau merasa kuat. Tapi beberapa jam kemudian, godaan datang. Rasa malas menyelinap. Suara kecil di dalam kepala berkata, nanti saja, besok saja. Untuk apa repot-repot? Dan sebelum kau sadar, harimu berlalu tanpa tindakan nyata. Itulah musuh terbesarmu. Bukan orang lain, bukan keadaan, bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Pikiran lamamu, kebiasaan lamamu, suara-suara yang menahanmu di zona nyaman. Napoleon Hill mengingatkan, pikiran manusia adalah medan pertempuran. Ada 2 kekuatan yang terus berperang. Yang satu mendorongmu maju, yang lain menarikmu mundur. Dan yang menentukan siapa pemenangnya adalah keputusanmu setiap hari. Sekarang dengarkan ini. Keinginan tanpa disiplin hanyalah mimpi kosong. Kau bisa berdoa setiap malam, kau bisa menulis tujuan di buku catatan, tapi jika kau tidak bergerak, semuanya hanya akan jadi angin. Disiplin adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Bayangkan seorang petani. Ia ingin panen. Ia berdoa setiap malam agar tanahnya subur.
Tapi jika ia tidak bangun pagi untuk menanam, menyiram, merawat, apa yang akan terjadi? Tidak ada panen. Doa tanpa kerja hanyalah harapan kosong. Tapi kerja tanpa doa pun akan hampa. Yang kau butuhkan adalah keduanya, iman dan disiplin. Aku ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kau sudah membuat janji, tapi gagal menepatinya? Berapa kali kau sudah bilang, aku akan mulai olahraga, aku akan mulai menabung, aku akan mulai belajar, tapi semua berhenti di minggu pertama? Itulah sebabnya kau harus melatih dirimu. Sama seperti otot, disiplin tumbuh dengan latihan. Mulailah dari hal kecil. Bangun lebih pagi 15 menit. Tuliskan tujuanmu setiap pagi. Bacakan dengan suara keras. Rasakan setiap kata. Katakan pada dirimu, aku layak, aku mampu, aku sedang menuju kekayaan. Ulangi setiap hari. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah ritual. Ritual kecil ini akan menggeser pikiran bawah sadar. Ia akan menanamkan keyakinan yang baru. Dan jangan berhenti di sana. Visualisasikan. Setiap malam sebelum tidur, bayangkan dirimu hidup dalam tujuanmu. Rasakan seolah itu nyata. Rasakan bau rumah barumu. Rasakan hangatnya senyum keluarga yang hidup berkecukupan. Rasakan ringan langkahmu saat bebas dari hutang. Jangan hanya lihat dengan mata, tapi rasakan dengan hati. Itulah latihan mental yang akan memperkuat keinginanmu. Namun, ada hal yang harus kau tahu. Perjalanan ini tidak akan mudah. Pikiran lamamu akan melawan. Ia akan membisikkan 1000 alasan. Kau akan merasa bosan. Kau akan merasa tidak ada hasil. Inilah titik di mana kebanyakan orang menyerah. Mereka berhenti selangkah sebelum terobosan. Jangan jadi salah satunya. Ingatlah, setiap hari engkau berlatih, kau sedang menumpuk kekuatan. Sama seperti meneteskan air di atas batu. Satu tetes mungkin tak berarti, tapi ribuan tetes bisa melubangi batu yang keras sekalipun. Kau mungkin tidak melihat perubahan hari ini, mungkin tidak besok. Tapi jika kau bertahan, tiba-tiba suatu hari kau akan menoleh ke belakang dan berkata, aku sudah jauh berbeda. Lihatlah para juara. Mereka tidak lahir dengan kekuatan luar biasa. Mereka membangunnya sedikit demi sedikit. Mereka menolak untuk menyerah pada rasa malas. Mereka menjadikan disiplin sebagai teman. Aku ingin kau membuat satu komitmen hari ini. Komitmen sederhana. Pilih satu kebiasaan baru yang mendukung tujuanmu. Hanya satu. Dan lakukan selama 30 hari tanpa henti. Mungkin menulis tujuanmu setiap pagi. Mungkin membaca doa dengan penuh iman sebelum tidur. Mungkin menabung jumlah kecil setiap hari. Pilih satu. Jangan banyak. Fokus. Karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Kau tahu apa yang akan terjadi ketika kau berhasil melewati 30 hari? Sesuatu akan bergeser dalam dirimu. Kau akan mulai percaya bahwa kau bisa. Kepercayaan itu akan melahirkan energi baru. Dan energi itu akan menarik lebih banyak kesempatan. Dan di saat itu, doa-doamu mulai menemukan jalannya. Rezeki mulai mengalir. Tapi ingat, perjalananmu bukan hanya tentang uang. Ia adalah perjalanan spiritual. Saat kau melatih disiplin, kau sebenarnya sedang melatih iman. Kau sedang berkata pada semesta, aku siap menerima, aku siap menjaga, aku siap berkembang. Kau tidak sedang hanya mengejar harta, kau sedang mengejar makna. Bayangkan sebuah lilin, ia menyala terang di ruangan gelap. Api kecil itu tidak hanya menerangi dirinya tapi juga orang-orang di sekitarnya. Begitulah hidupmu ketika kau mulai berdisiplin. Kau tidak hanya berubah untuk dirimu. Kau menjadi cahaya bagi orang lain. Mungkin keluargamu, mungkin sahabatmu. Mungkin orang asing yang terinspirasi melihat keteguhanmu. Dan disitulah letak kekayaan sejati. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Ada satu rahasia terakhir yang akan memperkuat perjalananmu, yaitu kesabaran.
Kesabaran bukan berarti diam. Kesabaran adalah keteguhan untuk tetap bergerak meski hasil belum terlihat. Kesabaran adalah iman dalam tindakan. Ingat kisah biji bambu. Bertahun-tahun, ia hanya terlihat seperti tidak tumbuh. Kau siram, kau rawat, tanahnya tetap kosong. Tapi diam-diam, akarnya tumbuh kuat di bawah tanah. Dan ketika waktunya tiba, dalam beberapa minggu, ia menjulang tinggi ke langit. Begitulah juga dengan usahamu. Kau mungkin merasa tidak ada perubahan. Tapi percayalah, sesuatu sedang tumbuh di bawah permukaan. Sesuatu sedang dipersiapkan. Kau hanya perlu sabar. Dan sabar bukan berarti pasrah tanpa tindakan. Sabar berarti percaya, sambil tetap berusaha. Sabar berarti menanam, menyiram, menjaga, hingga saat panen tiba. Jangan berhenti sebelum waktunya. Jangan biarkan pikiran lamamu merampok hasilmu. Ingatlah, disiplin, doa, visualisasi, kesabaran. Inilah senjatamu. Sekarang, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam, rasakan udara masuk. Hembuskan perlahan. Katakan dalam hati, aku siap, aku mampu, aku tidak akan menyerah. Karena di blok berikutnya, kita akan menyaksikan apa yang terjadi setelah badai. Kita akan melihat transformasi. Kita akan merasakan bagaimana hidup berubah ketika kau benar-benar menerapkan semuanya. Saat keinginanmu bukan lagi sekadar bayangan, tapi nyata. Saat kekayaan bukan hanya di pikiran, tapi hadir dalam hidupmu. Dan ketika itu terjadi, kau akan mengerti bahwa semua sakit, semua usaha, semua doa, semuanya tidak sia-sia. Bayangkan hari itu tiba. Kau bangun pagi dan sesuatu terasa berbeda. Udara yang kau hirup seolah lebih segar. Cahaya matahari yang masuk ke jendela bukan sekadar sinar, tapi pengingat bahwa kau masih diberi hidup. Kau melangkah ke depan cermin dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kau tersenyum pada dirimu sendiri. Tidak lagi ada wajah lelah yang menyerah. Yang ada hanyalah seseorang yang penuh keyakinan. Itulah tanda transformasi telah dimulai. Perubahan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit. Ia datang perlahan, melalui disiplin kecil, doa yang konsisten, keyakinan yang terus diulang. Kau tidak lagi menjadi tawanan pikiran lamamu. Kau bukan lagi orang yang menunda, yang takut, yang ragu. Kau telah menjadi versi baru dirimu. Dan dunia pun merespons. Rezeki yang dulu terasa sulit, kini mulai mengalir. Kesempatan yang dulu tak terlihat, kini bermunculan. Orang-orang mulai menghargaimu dengan cara yang berbeda. Mereka melihat energi baru dalam dirimu, mereka merasakan keyakinanmu, dan tanpa kau sadari, kau telah menjadi magnet. Magnet untuk keberlimpahan. Pernahkah kau mendengar kisah seseorang yang tampak selalu beruntung? Seakan segala sesuatu mengalir mudah ke arahnya? Rahasianya bukan keberuntungan. Rahasianya adalah energi yang ia pancarkan. Itulah yang kini mulai kau alami. Kau tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Kau menatap ke depan, langkahmu ringan. Kau tahu kemana arahmu. Kau tahu bahwa setiap hari adalah langkah menuju sesuatu yang lebih besar. Dan disitulah kekayaan sejati mulai tampak. Kekayaan bukan hanya angka. Kekayaan adalah ketika hatimu tenang meski dunia ribut. Kekayaan adalah ketika kau punya cukup untuk memberi. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kekayaan adalah ketika kau bisa duduk bersama keluargamu, tanpa beban pikiran, hanya rasa syukur yang meluap. Bayangkan momen itu. Kau duduk di ruang tamu rumahmu yang baru. Anak-anakmu tertawa. Pasanganmu tersenyum penuh bangga. Dan dalam hati, kau tahu, aku berhasil. Aku bukan lagi korban keadaan. Aku pencipta hidupku sendiri. Namun ingatlah, perjalanan ini tidak berhenti di situ. Transformasi sejati bukan hanya soal hasil, tapi tentang siapa kau menjadi dalam prosesnya. Kau menjadi lebih sabar,
Kau menjadi lebih disiplin. Kau menjadi lebih beriman. Kau menjadi lebih bijak. Dan yang lebih indah lagi, kau kini menjadi cahaya bagi orang lain. Orang-orang akan datang padamu bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana kau bisa berubah begitu drastis? Dan dengan rendah hati, kau akan berkata, aku hanya mulai percaya. Aku hanya mulai berdisiplin. Aku hanya mulai mendengarkan suara di dalam diriku. Itulah warisan terbesarmu. Bukan harta, tapi inspirasi. Bukan benda, tapi jejak energi. Bayangkan sebuah taman penuh bunga. Setiap bunga mekar karena ada yang menanam, merawat, memberi waktu. Begitu juga hidupmu. Kau telah menanam benih di pikiranmu. Kau merawat dengan doa dan disiplin. Dan sekarang, bunga-bunga itu bermekaran. Dan keharumannya tidak hanya untukmu, tapi juga untuk siapapun yang mendekat. Sekarang, aku ingin kau melakukan satu latihan terakhir. Pejamkan mata sebentar. Bayangkan dirimu di masa depan, 5 tahun dari sekarang. Kau sudah mencapai tujuanmu. Kau hidup dalam kekayaan, kedamaian, dan kelimpahan. Rasakan rasa syukur yang begitu dalam. Rasakan damai yang menenangkan. Rasakan cahaya yang keluar dari hatimu. Dan katakan dalam hati, aku pantas, aku mampu, aku sudah menerima. Kata-kata ini akan mengikat transformasimu. Ia akan meneguhkan niatmu. Ia akan menjadi pintu yang membuka jalan baru. Sekarang, bukalah matamu. Kau tidak lagi sama seperti saat pertama kali memulai perjalanan ini. Kau lebih kuat. Kau lebih sadar. Kau lebih hidup. Inilah hidup barumu. Namun ingat, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal. Awal dari bab baru yang lebih berarti. Awal dari perjalanan yang lebih besar. Karena setiap hari kau akan terus bertumbuh. Setiap hari kau akan semakin dekat pada versi terbaik dari dirimu. Jangan pernah melupakan api yang telah dinyalakan dalam dirimu malam ini. Jangan biarkan ia padam. Rawat dengan doa. Rawat dengan disiplin, rawat dengan iman, dan lihat bagaimana semesta merespons. Bayangkan dirimu sebagai kapal di lautan luas. Angin bisa berubah, ombak bisa mengguncang. Tapi jika kau tahu tujuanmu, jika kau memegang erat kemudi, kau akan sampai di pelabuhan yang kau impikan. Dan ketika sampai, kau akan tersenyum dan berkata, semua perjuangan itu layak. Aku percaya padamu. Aku percaya kau mampu. Karena jika kau tidak mampu, kau tidak akan mendengarkan suara ini hingga akhir. Fakta bahwa kau masih di sini, mendengarkan, membuktikan satu hal. Jiwamu sudah siap. Sekarang saatnya mengambil langkah nyata. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Perjalananmu baru saja dimulai, dan aku menunggumu di bab berikutnya.